Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erwita Nurika, salah satu peserta pelatihan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Bappekom 2 Palembang, Kementerian PU pada 13 Juni sampai 18 Juli 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu studi kasus tentang pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung di tahap perencanaan dengan lokasi eh, studi kasus di pembangunan Kompleks Kemenko 3 Ibu Kota Nusantara. Yang akan saya sampaikan antara lain adalah data proyek, data mengenai perencanaan proyek, kemudian dasar hukum dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Baik untuk studi kasus yang diambil yaitu proyek pembangunan kompleks Kemenko 3 Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kompleks Kemenko 3 ini membidangi kementerian di bidang Polhukam dan dia dibangun pada tahun 2023 sampai 2024. Untuk klasifikasi bangunan sendiri, dia termasuk bangunan tidak sederhana karena punya fungsi khusus dan dia luasannya adalah 31.124 meter persegi dengan jumlah lantai maksimal di satu gedung adalah 7 lantai. Untuk pendanaannya sendiri dari DIPA 2022 sampai 2024, kemudian dilaksanakan secara multi-years contract atau MYC, dan dilaksanakan oleh atau diberikan tanggung jawab pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Timur atau Satker PPW Kalimantan Timur. Untuk penyedia jasa konstruksi terpilih adalah PT Waskita Karya Nindya Konsorsium dan penyedia jasa manajemen konstruksinya adalah PT Virama Karya Konsorsium. Nah, ruang lingkupnya sendiri dalam proyek ini ada 9. Yang menariknya adalah terdapat pekerjaan perancangan, pekerjaan pendahuluan, dan juga pekerjaan pelaksanaan konstruksi dalam satu lingkup pekerjaan atau dalam satu proyek gitu. Hal ini disebabkan karena proyek ini dilaksanakan dengan metode rancang bangun atau design and build melalui penyedia jasa, di mana dia mengintegrasikan proyek perencanaan dan juga dia mengintegrasikan tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan konstruksi dalam satu kesatuan pekerjaan gitu. Nah, untuk membahas studi kasus ini, saya berdasar pada beberapa dasar hukum, yaitu dasar hukum tentang bangunan gedung, antara lain PP 16 tahun 2021, kemudian Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011, kemudian ada juga Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi, kemudian ada eh, dasar hukum terkait desain and build-nya, yaitu dari Instruksi Menteri PUPR tahun 2023 nomor 2 tentang penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun atau desain and build. Kemudian khusus untuk pembangunan di IKN harus memperhatikan uh, penerapan SE DCCK nomor 49 tahun 2024, yaitu tentang penerapan Building Information Modeling, dan juga Permen PUPR nomor 10 tahun 2023 tentang bangunan gedung cerdas. Kemudian ada juga Perlem LKPP-nya yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan dengan metode design and build. Lanjut ke data perencanaan. Di sini saya tidak mengkaji keseluruhan data perencanaan dari pra-perencanaan atau eh, pra-kontrak atau em, pendanaannya, tapi saya berfokus pada aspek khusus yang harus dipenuhi oleh proyek ini, yaitu antara lain
pengendalian atau pengawasan dengan konsultan manajemen konstruksi, at- dan juga penerapan lokakarya atau value engineering, penerapan BIM, kemudian bangunan gedung hijau. Dari kriteria atau syaratnya, bangunan yang wajib menerapkan diawasi oleh konsultan MK adalah bangunan dengan uh, ketinggian lebih dari 4 lantai dan juga luas bangunan yang lebih dari 5.000 meter persegi. Jadi bangunan ini wajib untuk diawasi oleh MK. Kemudian untuk penerapan value engineering tidak wajib karena uh, tidak lebih dari uh, 8 lantai dan tidak ada uh, value engineering proposalnya. Kemudian untuk penerapan BIM itu diwajibkan karena luasannya lebih dari 2.000 meter persegi dan dia lebih dari 2 lantai dengan klasifikasi bangunan tidak sederhana dan juga berada di kawasan ibu kota Nusantara. Sementara untuk bangunan gedung hijau dia juga wajib karena dia wajib untuk menerapkan bangunan gedung cerdas di mana dalam aturan atau syarat bangunan gedung cerdas itu juga terdapat indikator bangunan gedung hijau. Kemudian untuk konsep perencanaannya dia sendiri, menurut data yang saya ambil di Cloud itu, eh, perencanaan dari tata letaknya itu berdasarkan oleh basic design atau rencana induk atau master plan dari IKN itu sendiri. Jadi di konsep basic desainnya sudah diterapkan prinsip-prinsip arsitektural atau landscape dan tata letak dari kawasan ini. Jadi dia menerapkannya dengan membuat bangunan berbentuk bertingkat seperti terasering yang tidak tipikal antar lantainya. Kemudian dia menerapkan konstruksi pilotis di mana eh, kaki bangunan itu mengikuti kontur tanah. Jadi tidak ada pengurukan atau penambahan ketinggian tanah secara berlebihan atau tidak meratakan tanah seperti itu. Nah, untuk konsep bangunan gedungnya sendiri, seperti tadi saya bilang, untuk dia menerapkan em, konsep eh, induk dari IKN yaitu Forest City ya. Kalau eh, diimplementasikan ke bangunan gedung menjadi desain biofilik atau desain yang menyatu atau berintegrasi dengan alam. Nah, ini diimplementasikan dengan membuat em, bangunan mirip terasering yang ketinggian atau layout antar lantai itu tidak tipikal dan dia punya uh, rooftop garden di setiap lantainya. Di proyek ini terdapat 4 tower, yang mana towernya itu tipikal. Ada tower tipe 1 dan tower tipe 2. Yang bedanya adalah tower tipe 2 ini dia, maaf, tower tipe 1 dia lebih luas dan juga memiliki semi basement dan basement. Kemudian saya juga mau membahas tentang metode desain and build sendiri, yang mana desain and build ini akan terlaksana dengan penerapan Building Information Modeling. Building Information Modeling sendiri sudah dimandatkan oleh eh, regulasi Kementerian PU, di mana untuk bangunan lebih dari 5.000 meter persegi dan lebih dari 2 lantai dengan klasifikasi tidak sederhana itu sudah wajib menerapkan prinsip-prinsip dari Building Information Modeling. Nah, prinsip yang diterapkan di pembangunan Kemenko 3 ini cukup komprehensif dan lengkap dari awal hingga akhir. Dari perencanaannya sendiri, dia sudah mulai memodelkan dengan BIM, kemudian quantity take-off-nya juga menggunakan model yang dia sudah buat dari software BIM. Kemudian eh, itu diintegrasikan dengan sebuah cloud data gitu. Jadi dia di sini sudah terlihat elemen, eh, misalnya kita eh, buat elemen slab itu sudah terdata
dia mereknya apa, dibuat dari material apa, dan volumenya akan eh, terintegrasi dengan BOQ dan RAP-nya gitu. Jadi pengawasan untuk eh, penghitungan volume itu sebenarnya lebih dimudahkan dengan adanya BIM ini. Nah, untuk menerapkan BIM sendiri, kita harus sudah punya master plan atau basic design-nya. Kemudian kita juga memilih penyedia jasa berbentuk PUJK terintegrasi, konstruksi dan perencanaan atau konsorsium. Kemudian untuk pengawasannya harus dilakukan oleh manajemen konstruksi yang juga menguasai atau pernah mengawasi proyek sejenis gitu. Nah, dari metode perencanaannya yang seperti itu, nah, saya ingin membahas mengenai bagaimana eh, perencanaan tersebut tetap memenuhi aspek keandalan bangunan gedung dan bagaimana apakah metode itu lebih efektif atau tidak seperti itu. Pertama di aspek keselamatan itu keselamatan pengguna bangunan, keselamatan struktur itu eh, diimplementasikan dengan sesuai dengan baik gitu. Karena di dokumen DED yang diberikan atau yang ada di sumber itu sudah memuat detail pekerjaan struktur, standar detail pekerjaan struktur untuk setiap uh, elemen bangunan ya, misalnya fondasi, sambungan kolom balok, hingga detail rooftop, detail um, dome-nya, kemudian detail dari solar panel, dan lain-lain itu sudah tergambar dan dituliskan serta dianalisa lewat laporan struktur. Nah, dari hasil commissioning yang dibuat oleh MK setelah um, masa konstruksi itu juga tidak ditemukan kesalahan bangunan gedung yang terkait aspek struktural. Kemudian di aspek kesehatan, saya ingin membahas tentang kelembapan, aspek kelembapan dan juga uh, kenyamanan ya nanti. Nah, di aspek kelembapan ini ditemukan sedikit masalah yaitu adanya kebocoran plafon dan juga adanya genangan di beberapa titik, terutama di rooftop garden itu kan. Nah, desain dari rooftop garden sendiri itu sebenarnya banyak risikonya. Jadi, uh, bisa jadi di bawah rooftop garden itu adalah ruangan interior atau ruang dalam, yang mana sangat riskan untuk adanya kebocoran atau rembesan. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang juga mendetail dan komprehensif terkait pencegahan-pencegahan eh, hal tersebut. Misalnya untuk bagian rooftop gardennya itu ada drainasenya sendiri dengan jalur yang langsung meng- mengalirkan air ke luar bangunan. Kemudian ada juga pemilihan material permukaan eh, lantai dari slab dari rooftop garden itu sendiri juga diusahakan yang tidak dapat menyimpan air gitu. Jadi air harus mengalir. Kemudian yang saya temukan sedikit adalah tidak adanya elevasi keterangan elevasi di gambar aspek drawing. Jadi bisa saja pelaksana di lapangan itu tidak bisa melihat gambar digital yang di BIM gitu kan. Jadi dia tetap mengandalkan gambar cetak. Nah, mungkin pengawasan melalui gambar cetak ini juga eh, masih memerlukan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi tidak mungkin tidak seluruh pengawas bisa mengawasi melalui konstruksi digital gitu. Kemudian di aspek kenyamanan, em, karena dia telah menerapkan prinsip bangunan gedung hijau, di mana itu juga terdapat pemenuhan hemat energi ya, yang bisa dicapai dengan adanya
penghawaan pasif, dan juga pencahayaan pasif untuk saving energi. Nah, dari bangunan gedung ini saya rasa untuk aspek kenyamanannya sudah terkondisi dengan baik ya, baik aspek kenyamanan thermal maupun aspek kenyamanan visual maupun kenyamanan audio gitu. Jadi saya rasa dari segi kenyamanan sudah terpenuhi. Kemudian dari segi kemudahan juga sudah terpenuhi melalui adanya eh, jalur difabel yang mungkin masih jarang ditemukan di bangunan gedung pada umumnya gitu kan. Kemudian ada juga tangga dan juga lift dan akses sirkulasi yang merata gitu untuk kebutuhan sesuai kebutuhan bangunan gedung ini. Nah, kesimpulannya, metode desain and build ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mempercepat pembangunan gedung karena diselenggarakan terintegrasi. Namun metode ini juga memerlukan kesiapan tinggi dalam perencanaan awal dan koordinasi lintas disiplin secara intensif. Jadi mungkin akan lama di perencanaan, namun setelahnya akan lebih mudah dengan tingkat efisiensi dan tingkat ketepatan dan kesesuaian itu lebih tinggi. Kemudian untuk pengendalian mutu konstruksi tetap dilakukan mengacu pada Permen PUPR nomor 10 2021. Jadi sudah ada dokumen seperti rencana mutu, rencana keselamatan kerja, dan eh, program mutunya sudah dilakukan dengan baik dan dilaporkan dengan baik juga. Kemudian untuk permasalahan teknis yang masih ditemukan seperti kebocoran plafon, genangan air, rembesan, dan eh, mungkin instalasi-instalasi yang kurang tepat itu kesalahan yang bersifat sangat-sangat teknikal dan sangat-sangat lapangan ya. Walaupun yang kebocoran itu juga bisa dari perencanaan gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi kebocoran itu bisa juga dari tahap perencanaan. Namun untuk permasalahan teknis terkait pemasangan instalasi dan eh, eh, penggunaan ya sebuah eh, elemen material konstruksi itu juga tetap harus ada pengawasan dari eh, inspektur lapangan. Dan yang penting juga inspektur lapangan ini mengerti bahwa eh, data dari eh, rancangan atau sumber dari konstruksi ini adalah sudah ada di sistem BIM tadi atau execution plan-nya dan juga common data di BIM tadi. Nah, rekomendasinya seperti saya sampaikan tadi, adanya optimalisasi penggunaan BIM secara kolaboratif dari yang di perencanaan, pelaksanaan, mandor, inspektur, hingga sampai ke tukang gitu. Kemudian pemahaman desain modern dengan konsekuensi teknis di lapangan itu juga penting untuk di tahap perencanaan kita harus bisa memberikan rekomendasi atau eh, revisi atau review gitu kan terhadap desain yang diberikan perencana. Jadi konsep yang baru itu juga harus di- dibahas dengan strategi yang baru. Kemudian peran konsultan MK sebagai kontrol teknis di pekerjaan desain and build ini juga harus lebih diperjelas lagi karena dari peraturan standard operation procedure-nya memang kurang dibahas peran dari manajemen konstruksi ini ya. Jadi apakah dia bisa mengutak-atik atau merubah modul BIM itu sebenarnya dia bertugas sebagai supervisor dan mungkin di lapangan uh, pekerjaan tersebut masih dilakukan secara kolaboratif bersama uh, penyedia jasa kontraktornya. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.